Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1A sampai kelas 1F yang Bu Aini sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini Bu Aini bisa bertemu kembali dengan anak-anak kelas 1A sampai kelas 1F dalam keadaan sehat dan bahagia. Materi pembelajaran Al-Islam pada hari ini adalah tentang hormat terhadap anggota keluarga. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran Al-Islam pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bu Aini dan anak-anakku. Anak-anak, siapa anggota keluarga itu? Pasti anak-anak memiliki keluarga yang bahagia. Nah, anggota keluarga adalah orang yang tinggal bersama di rumah kita. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, dan adik. Di dalam keluarga, kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi antar anggota keluarga. Orang Islam wajib menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi, yang artinya, dan kami Allah perintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini jelas bahwa berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib karena telah diperintahkan oleh Allah. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Di antaranya adalah 1. Ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita harus dengan bahasa yang sopan. Jangan membentak-bentak atau berteriak-teriak. Yang kedua, ketika orang tua kita sedang menasihati kita, kita harus dengarkan dan patuhi. Yang ketiga, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Contohnya, ayah bunda, kakak, paman, bude, pakde, kakek nenek, dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Contohnya adik kita tidak boleh menang sendiri. Kita harus menjaga mereka, menyayangi mereka. Yang kelima adalah ketika orang tua kita mengajak kita berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Anak-anakku, baiklah, Bu Aini mau memberikan kisah singkat contoh sahabat Nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa yang pernah mendengar sahabat ini? Nah, dengarkan baik-baik ya. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dengan tubuh yang belang-belang serta cacat. Walaupun begitu, Uwais adalah anak yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Ia selalu menuruti keinginan ibunya. Suatu ketika, ibunya Uwais yang lumpuh ingin naik haji. Sedangkan jarak antara kota Mekah dan Yaman cukup jauh, melewati padang pasir yang tandus dan cukup panas. Biasanya, orang-orang mengendarai unta serta membawa banyak perbekalan untuk menuju kota Mekah. Uwais cukup miskin. Ia tidak memiliki unta dan tidak mampu membeli unta.
Akhirnya, Uwais memutuskan untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari, Uwais menggendong anak lembu naik turun bukit tanpa libur. Semakin hari, lembu itu semakin besar dan badannya sangat berat. Namun karena Uwais sudah terbiasa rajin berlatih, lembu tersebut tidak terasa berat baginya. Bukan karena tanpa tujuan Uwais melakukan itu. Setelah 8 bulan, hingga saatnya tiba musim haji, lembu Uwais berbobot 100 kilo, sehingga otot Uwais pun semakin membesar dan kuat. Masyarakat yang dahulu mengolok-olok Uwais adalah orang gila, kini tersadar apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari sebagai latihan menggendong ibunya menuju kota Mekah kelak. Masya Allah, kebesaran cinta Uwais pada ibunya hingga rela menempuh perjalanan yang cukup jauh dan sulit demi mengabulkan keinginan ibunya. Dengan tegap menggendong ibunya, Uwais tawaf di Ka'bah, sehingga ibunya terharu hingga mencucurkan air mata. Itulah tadi contoh kisah singkat anak yang berbakti kepada ibunya sehingga rela menggendong ibunya untuk pergi haji dari kota Yaman menuju kota Mekah. Anak-anak, kisah tadi menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni yang taat terhadap kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Nah, sekarang anak-anak dengarkan kisah Alqamah, yaitu seorang pemuda yang rajin beribadah namun dia durhaka kepada ibunya. Selamat mendengarkan. Kisah Alqamah. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang pria yang bernama Alqamah. Pada suatu hari, Alqamah menderita sakit yang kemudian menjadi semakin parah. Dia bahkan tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya karena penyakit parahnya itu. Berita itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengutus 3 orang sahabatnya untuk menjenguk Alqamah. Di rumah Alqamah, ketiga sahabat tadi menemui Alqamah yang sedang dalam sakaratul maut. Namun, Alqamah kesulitan untuk mengucap lafaz la ilaha illallah. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mencari ibu dari Alqamah. Setelah menemui sang ibu, ternyata diketahui bahwa Alqamah telah melupakan ibunya sendiri. Sejak menikah, Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibu kandungnya. Ibu Alqamah merasa sakit hati dengan sikap anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mencari kayu bakar untuk membakar Alqamah, supaya lekas meninggal. Sang ibu pun merasa tidak sampai hati melihat sikap Rasulullah tersebut. Singkat cerita, ibu Alqamah lalu memaafkan kesalahan anaknya sehingga Alqamah pun dapat menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Demikian anak-anak, kisah Alqamah, seorang pemuda yang rajin beribadah tetapi dia durhaka sama ibunya. Cerita Alqamah ini mengingatkan kepada kita bahwa menghormati orang tua itu wajib atau harus kita lakukan.
karena orang tua sudah melahirkan kita, sudah mengandung kita 9 bulan dan telah mengasuh kita dari kecil sampai sekarang. Demikian anak-anak materi akhlak pada hari ini. Bu Aini pesan apabila anak-anak selama ini pernah membuat orang tua, ayah bundanya sakit hati atau menangis, anak-anak silahkan segera minta maaf kepada kedua orang tua kita, supaya Allah pun memaafkan kesalahan kita dan selalu sayang kepada kita. Marilah kita tutup bersama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.